Welcome guys to my channel, new my channel ya. Nama gua siapa nih? Nama gua Edi. Ya, terus ini teman gua siapa Boy. namanya, Bos? Wow. Boy, Yo, Mas Boy. Mas Boy. Ini Mas siapa? Yogi. Ah, Ogi ya. Jadi Ogi itu sedikit pemalu di sini ya, Boy. Jadi kita itu mau ya ngobrol-ngobrol aja. Ya intinya ngobrol-ngobrol santai seorang nih seorang yang perantauan dari kampung ke sini gitu Yo. kan seekor Kalau mulai ini aja mau mikirin apa nih? iya Ngobrolin apa nih? ah. Konspirasi global. Nah makanya kalau ya pokoknya saya Edi lah ya, saya Edi, terus saya dari Jawa, terutama di Banjar, Purbalingga, Purwokerto. Nah kalau ini temen gua tuh orang Sunda. Kalau guys, gua di Cirebon. Ya, itu aja sih. Kalau bahasa Sundanya gimana? Bahasa Sundanya bagian Cirebon. Kumaha aing kumaha. Enggak, Sarah, perkenalkan diri sama bahasa Cirebonnya gitu. Nami abdi adalah Anwar. Anwar, Doang, udah. bukan Boy tadi. Enggak jadi ya. Bahasa dia Boy. Jangan dipanggil Boy. Nah kalau ini Mas satu ini nih, bro satu lagi nih, siapa namanya bro? Yogi. Oke, jangan malu-malu dong. Ya nggak bisa. Jadi banyak orang tuh, jadi anak-anak tuh banyak yang ngomong katanya dia juga mirip sama Bastian Alah. Steel gitu. Namanya Ogi ya, Ogi. Bastian. Ya. Nah, Nah, kita mau ngebahas apa gue nih? mau nanya sama lu nih gitu kan. Kita kan kalau berdua kan udah biasa ngerokok gitu ya. Nah, lu kan Baru merokok nih. baru ngerokok nih Iya, gitu iya. kan. Nah, itu gimana? Kok bisa gitu kan? Tahu-tahu kok ngerokok. Kebanyakan Dari- beban apa? Ya, apa Aduh. karena Kebanyakan pikiran. ada pikiran, punya banyak pikiran atau beban atau gimana gitu. Sebenarnya awalnya itu coba-coba ya guys. Jadi awalnya coba-coba gitu kan. Udah kayak ini ya, tukang bakso borak lagi. Terus awalnya coba-coba. Dulu sempat ngerokok kan. Nah, Kapan dulunya itu kapan? Dulunya itu dari SMP. SMP udah ngerokok nih. SMP udah ngerokok. Rokoknya apaan tuh SMP? Ya, zaman-zaman dulu lah. Apa ya? Mustang. Awalnya super tuh udah Waduh. yang pertama. Tapi emang bener sih super. Gua juga emang bener, gua dari kelas 5 SD ya. Jadi gua ngerokok super tuh dari kelas 5 SD. Yaitu masih ya ngumpet-ngumpet sama anak-anak sambil apa namanya kita ciblon. Tahu ciblon nggak? Apaan tuh? Ciblon. Kalau di kampung gua ciblon itu Apa? mandi di empang gitu. Mandi di empang. Berburan? Kalau di kampung gua tuh namanya ciblon. Tapi ada juga yang mengartikan kata ciblon itu ciuman. Kalau di kampung gua katanya ciblon itu ciblon gitu kan. Ada yang ngomong kata ciblon itu ciuman. Tapi kalau di kampung gua, terutama di desa gua itu apa namanya? Tadi ngomong apa gua? Ciblon. Mandi di empang. Mandi di empang. Itu awal-awal ngerokok berarti. Awal-awal ngerokok. Awalnya kenapa tuh? Nyoba. Jadi waktu itu kan masih Apa kelas sih? waktu itu kan masih kelas 5 SD. Terus pulang sekolah gitu ya sama teman-teman. Terus teman beli tuh rokok 2 batang gitu kan. Kita bareng-bareng tuh joinan. Ada mungkin ada 5 orang atau berapa orang itu kita joinan set. Nah, dari situ ya kita nggak ngerokok terus sih, kayak cuman kayak kalau kita lagi waktu ciblon, kalau kita mau mandi, terus kalau pas kita lagi ngumpul bareng, nah itu ngerokok Ya, gitu. nakal-nakalnya bocah sumuran segitu lah ya. Iya. Nah, itu super emang dari umur segitu udah super.
keterusan lah sampai kita gua merantau ke Jakarta, ke sini super terus. Sekarang pakai yang ini nih. Sekarang udah yang 15.000. Turun pangkat 15.000. turun pangkat. Yang murah-murah aja. Ya apa aja. Karena kita kan tanggungan banyak ya. Awal ngerantau itu kerja di mana, Mas? Jadi mau nyeritain ini dulu nih, singkat apa namanya? Singkat cerita, Singkat cerita Hmm. kehidupan Bapak Edi. Itu gimana tuh? Awal-awal merantau itu Jadi- kerja apa, terus gimana sih? Ngikut orang apa Aha. gimana tuh? jadi awal merantau itu gua yang paling terjauh ya. Itu gua di Bangka Belitung. Jadi gua ngerasain juga naik kapal itu sampai 3 hari ataupun 2 hari. Ya sekitar 3 harian, 2 harian lah itu gua naik kapal dari mana waktu itu ya gua lupa. Itu gua masih umur belasan tahun. Bangka Belitung tuh ya? Ya, Bangka Belitung. Ngikut orang berarti? Ngikut orang. Itu di tambang ya, di tambang timah. Nah, kenapa bisa masuk ke situ, Bang? Karena temen gua tuh ada di situ. Jadi Ikut temen? jadi temen gua tuh punya bos. Terus dia pulang kampung pas lebaran atau apa gitu kan. Nah, dia bosnya itu lagi butuh orang banyak. Nah, makanya gua gua tarik gitu kayak, "Lu mau nggak ikut gua?" gitu. Oke. Dan ternyata ya Ikut. gua kepingin dong, namanya temen gua pulang tuh yang namanya ngerokok kayak gini, jangan diliatin. Jadi ngerokok gitu kan, baru dinyalain ces gitu kan, baru sedikit lempar buang gitu. Buset. Itu kayak kita ngerasanya kayak, ih dia orang kaya banget ya gitu. Oh. Jadi kayak Terus saking duitnya banyak kali gitu ya, jadi kayak ngerokok baru diiniin, nggak enak, buang gitu kan. Buset. Nah kalau gua mah ibarat kata ngerokok juga sampai bener-bener habis gitu kan, sampai Sampai nempel gabus busa. ya. iya, sampai Kalau busa aja bisa sampai dibakar. baunya sangit gitu. Nah dari situ tuh kayak temen gua ngajakin, "Yaudah ayo berangkat" gitu kan. Terus gua ngomong sama nyokap gua, sama orang tua gua. Nah nyokap gua tuh malah nggak ngizinin kalau gua untuk buat merantau ke Bangka Belitung, karena kan jauh banget ya. Takutnya nanti kan gua nggak betah di sana, nanti kalau pulang juga bingung, apalagi kan gua anak mami ya, dulunya gitu Dulu ya? dulunya anak mami. Jadi tapi akhirnya ya udah nggak apa-apa, udah berangkat aja gitu. Akhirnya berangkat, Akhirnya diizinin dengan berat terpaksa mungkin ya, kayak berat hati. wah, Terus Terus pokoknya kalau diceritain panjang sedih juga di sana tuh. Singkat Sedih. cerita ya, singkat Singkat cerita. cerita tuh sedih juga, karena kan kita bayangan-bayangan kita kan kalau kerja sama temen kan pasti bareng ya sama teman-teman kita gitu kan, bareng sama yang dari kampung bareng gitu kan, satu tempat ataupun satu PT gitu. Dan ternyata sampai di sana itu gue dipisah-pisah. Jadi kayak dulu ada teman gue namanya Eko, terus ada namanya Asep sama si Taufik. Jadi itu dari Purbalingga juga? iya, Dari Banjar atau iya, Purbalingga? Purbalingga. Purbalingga. Jadi dari sana semuanya itu teman-teman gua. Nah, ya si Eko di sini, si Asep di sini, si Topik di sini, nah gua di sini gitu. Pokoknya kalau diceritain ya sedih juga, karena kan posisinya gua di sana baru, terus belum dipegangin motor kan, belum kasih motor lah, ya, inventaris gitu kan. Untungnya gue di sana juga ada langsung dapet teman yang enak, jadi kayak gue mau makan dianterin sama dia gitu kan. Jadi kalau kita mau makan nih dari tempat kerja kita ke warung nasi atau warung makan itu bisa mungkin sekitar berapa kilo, 4 kilo mungkin ada. Jalan kaki itu? Itu naik motor. Oh, naik motor. Jadi gue dianterin sama temen gue itu, asli orang Bangka itu, cuman gue lupa namanya siapa. Ini baik banget, ternyata kita baru ketemu, baru ini, tapi udah baik gitu kan, nganterin gue kemana-mana. Di Bangka berapa bulan tuh, Mas? Di Bangka itu kalau dihitung tahunnya mungkin 1 tahun ya. 1 tahun pas. 1 tahun pas, ya nggak, kurang lebihnya lah Kurang 1 lebih tahun. 1 tahun ya. Nah, 1 tahun. Apa Terus nih yang bentar. didapat dari Bangka ini apa nih? Yang didapat dari Bangka Duit itu kah? Ilmu kah? yang jelas sih pengalaman. Yang paling itu Pengalaman. pengalaman. Oke. Karena pas gua pulang aja gua sakit sebenarnya.
Gua sakit, gua pulang. Karena nggak kuat. Ya, ya mungkin bisa juga karena gua anak mami gitu kan. Jadi gak kuat. Intinya gua di situ sakit, pulang sampai kurus kering hitam gitu kan. Udah pulang nyampe. Nah, itu pengalaman gua seumur-umur naik pesawat ya itu. Jadi pas berangkat Naik dari pesawat pertama kali? pertama kali naik pesawat. Pertama dan Itu terakhir. sampai- Pertama dan terakhir untuk sekarang ya, karena kan gue belum pernah naik pesawat lagi kan. Iya. Jadi pas gue berangkat ke sana itu naik apa namanya? Kapal, Naik kapal. kapal kan. Naik kapal itu sampai berapa hari. Nah, kalau naik pesawat itu cuma berapa jam doang nyampe. Tapi kan kondisi gue lagi sakit, jadi gue nggak merasakan yang namanya naik pesawat tuh enaknya kayak apa atau apa. Intinya gue mau nyampe rumah gitu kan. Itu sendiri apa ditemenin tuh? Sendiri. Baliknya? Iya, gue naik pesawat itu sendiri. Terus dijemput sama anak bos itu di mana gitu kan? Di apa namanya? Halim, Bandara Halim. Bukan Halim. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Nah, dari Soekarno-Hatta gue dianterin ke terminal Pulau Gadung kalau nggak salah itu. Di Pulau Gadung tuh. atau mana? Ha-ha. Lanjut naik bus. Naik bus. Itu pun gue Bang. Pulau Gadung. Nah, gua naik itu terus apa namanya? Kan gue belum ada pengalaman kan buat naik bis kayak gitu kan. Nah, akhirnya gua nanya-nanya sama orang, malahan gua Dapat calo. ngomong sama orang dapet calo itu. Calonya itu, "Mas, sini Mas, kesini aja." gitu kan. Sini. Terus gua dibawa ke kamar mandi. Dibawa ke kamar mandi. Kenapa Dibawa ke tuh? kamar mandi. Mau dibawa ke kamar mandi ya maksudnya. Nah, terus ada cewek tuh di pinggiran itu di situ ngomong, "Mas, mau ke Bisinar Jaya ya?" Bisinar Jaya itu saya ini kan. Nah, iya gitu kan. Oh, di sana tuh itunya apa namanya? Tempat karcisnya gitu kan. Nah, dari situ gua ya udah langsung gua nggak ngikutin orang yang masuk ke kamar mandi itu. Terus ya udah. Itu kan gua udah pesan tiketnya, gue tanya berangkat jam berapa gitu kan, jam 5. Nah, jam 5 terus gue datang ke anak bosnya itu, yang nganterin gue lah intinya, yang nganterin gue ke itu, yang jemput nganterin gue ke terminal itu. Gue tanyain berangkat jam berapa, jam 5. Yaudah, lu mau kemana dulu nih gitu kan. Gue bingung karena posisi bener-bener gue udah kayak buat mikir tuh udah susah gitu kan, udah sakit atau gimana gitu kan, susah. Nah, yaudah bingung tuh. Terus gue lupa juga ceritanya gimana. Intinya sadar, loh ini kan mau jam 5 gitu, sebentar lagi jam 5 gitu. Yaudah naik bisnya aja langsung. Oh iya, sekarang jam 5 gitu. Nah, itu langsung naik bis. Pas banget di dalam bis ya sih. Kenapa tuh? Itu satu kursi sama cewek, cakep pula kan. Cuman karena posisi gua emang lagi nggak enak badan ya, maksudnya lagi sakit gitu kan, jadi nggak ada kepikiran buat apa-apa segala macam, nggak ada. Skip. Ya pokoknya Skip. ya nggak ada kenal, nggak ada apa-apalah intinya. Terus dari situ karena gue lagi sakit, karena kursi itu buat tidur kan nggak mungkin bisa kan. Akhirnya gue buka tas gue ngambil apa namanya, ngambil handuk, gue amparin tuh di tengah-tengah kursi tuh kan ada agak panjang. tengah-tengah kursi, yang di tengah-tengah kursi itu, ini kan kursi nih, ini kursi, nah di tengah-tengah kan buat jalan gitu. Oh iya, tengah buat jalan. Nah gue amparin ke situ, terus gue tidur di situ. Tidur di lantai bis. Tidur di lantai bis. Anjir. Itu sampai gue nyampe. Nggak ditanyain orang itu. Ya nggak tahu, pokoknya intinya gue tidur di situ gitu. Bingung juga. Ya masih gue ngomong juga, maaf sih saya tidur sini gitu kan, lagi nggak ada badan, sama yang duduk sama gue. Sama yang sebelahnya. Yang sebelah gue. Enggak Yang ditawarin. sebelah, yang sebelah sini. Pangku di paha Mas sini aja. aja nggak apa-apa gitu kan. Cuman gue udah yang penting gue bisa tidur lah, nggak kedinginan gitu. Iya. Udah tidur di situ. Padahal lu bisa dipangku di pahanya. Ya. Nah, mungkin sebenarnya banyak banget cerita yang maksudnya pengalamannya, namanya orang hidup pasti banyak pengalaman gitu kan. Cuman ya untuk sementara waktu itu aja dulu gitu Itu aja kan. dulu, Nah, ya. itu aja dulu. Udah gitu doang ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Ingat. Jangan lupa like,
komen sama subscribe. Ya pokoknya di sini lah ntar di sini atau di sini gitu. Ya. Jangan lupa subscribe.